Terima kasih Anda masih bersama kami dan Pak Ari. Seperti biasanya, kita hari ini kehadiran dua orang tamu istimewa. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Johar Arifin Hussein. Dia adalah mantan pemain bola nasional dan saat ini menjadi staf ahli Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, juga salah satu warga negara Belanda yang satu lagi, ini namanya Rick. Saya undang dua-duanya. Ahli bola. Assalamualaikum, kabar? Alhamdulillah. Pak Erik, Assalamualaikum. kabar? Baik. Ya. Jadi saya mendengar Pak Profesor Johar Arifin Hussein ini dulu pemain bola, kemudian jadi profesor, sekarang ikut ESQ. Ini 3 step yang menurut saya berbeda begitu lompatannya. Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Keluarga kami memang senang olahraga. Saya dilahirkan dan besar di kota kecil Tanjung Pura di Sumatera Utara sana, 60 km dari Medan. Itu banyak sekali lapangan. Dan hampir setiap muda anak-anak main bola. Dan orang tua saya membiarkan anak-anaknya, kami 12 orang sekeluarga. Dan asal satu, sekolah dan ngaji jangan bolos. Silakan main bola, tapi ngaji, sekolah, dan salat jangan tinggal. Itu keras sekali. Kalau siapa nggak salat, wah, hukumannya berat. Nah, kita main bola, apa segala macam, tapi itulah, orang tua kami sangat kuat terhadap pendidikan. Ini berkat orang tua, alhamdulillah saya bisa jadi begini, karena orang tua saya luar biasa, mendidik kami, semuanya harus mengerti Al-Quran, bukannya sekedar membaca, tapi perilaku pun hendaknya sehari-hari seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi memang kami dari kecil orang tua sangat serius untuk agama. Jadi hadiah-hadiah sangat sering diberikan kalau kita punya prestasi begitu, ya, dalam bidang pendidikan dan juga dalam sekolah agama. Hadiahnya bukan apa-apa, pujian-pujian saja. Tapi itu sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Dari bola bisa jadi profesor, gimana ceritanya? Ya, itu tadi. Karena orang tua kita memang, saya pindah ke Medan, masuk perguruan tinggi, ya, USU, kemudian sambil lagi main bola, banyak pergaulan, dan kemudian terpilih jadi pemain PSMS. Sangat menyenangkan, dan juga orang tua katakan, silakan kamu main bola, jadi PSMS, jadi pemain nasional, jadi apa, sekolah tidak boleh tinggal. Jadi dari kami yang ikut tim itu 24 orang, pelatnas itu cuma saya yang kuliah karena pesan orang tua. Nah, pesan orang tua itu saya nikmati. Jarang-jarang yang pemain bola jadi profesor. Itu dia, luar biasa. Nah, setelah saya ikut PSQ Pak Ari, saya pikir luar biasa. Saya hidup kembali, ya, suasana baru, semangat baru, dan filosofi SQ ini ada semuanya dalam sepak bola. Oh ya? Sepak bola itu mementingkan kejujuran. Orang tidak jujur diusir dari lapangan. Karena dalam olahraga, terutama sepak bola, semakin tinggi emosi, semakin bodoh kita. Kita akan kalah. Lihatlah pemain-pemain Afrika berkalahan karena mereka mendahulukan emosi daripada ininya. Tapi tim-tim yang menang dalam Piala Dunia adalah mereka merendahkan emosinya, melaksanakan ininya. Mungkin mau beralih ke Rick. Anda kan seorang, ya, kalau kami menyebutnya Anda itu bule begitu ya. Orang bule yang saya tahu itu sangat logik. Apapun harus dibuktikan begitu kan, tidak mudah percaya. Nah, kemudian Anda mengikuti training ini. Apakah memang menurut Anda bisa dibuktikan dengan kelogikan itu? Kemudian apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda rasakan? Ya, memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Mas Ardi, ya, saya memang, ya, karena saya orang Barat, memang semuanya itu logika. Di pendidikan itu caranya kita ini memang tumbuh, programming memang secara logika. So juga logika memang kita cari materi, kekayaan, uang, karir, macam-macam. Dan ya, saya juga di track itu. Dan setelah, ya, waktu saya ke Indonesia, saya udah, ya, membuka ke suatu yang lain daripada pikiran saja. Saya juga merasa dan memikir, ya, siapa saya? Itu memang saya hanya itu pikiran saya,
atau juga ada sesuatu yang lain selain emosi, ada sesuatu di dalam itu. Dan fokus kami sebagai orang Barat memang fokusnya keluar. Kita cari kalau ada masalah, cari solusinya di luar. Tapi akhirnya saya memang belajar di ISQ juga bahwa ya semuanya sudah ada di dalam saya, di dalam kita. Hanya itu ya gimana caranya menyambung. So, mematikan itu pikiran dan cari hubungan di dalam sama hatinya. Karena hatinya jauh lebih intelijen daripada pikiran saja. So, ya di ISQ saya memang sangat dapat itu makna hidup dan kebahagiaan. Karena saya belajar selama ikuti ISQ, ya memang metode training juga sangat menarik saya secara emosional dan spiritual. Karena trainingnya memang kita memang immerse ourselves, menyelangkan diri di dalam training secara emosi dan spiritual juga. Dan learning effect, ya pelajarannya itu luar biasa karena tidak hanya dari pikiran tapi dari emosi, dari spirit juga. Apa yang dirasakan oleh Rick sebagai ketika mengalami spiritual journey atau perjalanan spiritual dalam suasana tersebut? Ya yang saya mengalami, ya bahwa Perubahan apa yang terjadi? ya perubahannya memang saya memang dapat ini maknanya itu hidup. Saya tahu sekarang untuk apa semuanya. Saya di sini untuk apa? Itu menjadi sangat jelas. Dan hubungan saya dari dalam sama Allah, yaitu memang ada setiap hari. Apa yang saya lakukan, apa yang saya belajar, saya masih baca banyak buku-buku dari dunia Barat. Setiap kali saya baca buku atau ikut training, ya ini semuanya kembali ke yang kita udah tahu dalam Islam. Dan untuk saya, Islam saya jadi lebih kuat karena saya dapat bukti banyak dari sudut Barat juga. Mungkin Pari bisa merespon semuanya, Pak. Iya, jadi apa yang dialami oleh Prof. Johar, ini contoh yang sangat bagus. Itu mampu menggabungkan 3 kecerdasan sekaligus. Beliau awalnya pemain bola, temannya Nobon. Nah biasanya kalau remaja sekarang belum tahu, tapi kalau zamannya Pak Iswadi Idris ya, dan sebagainya itu semua kenal. Jarang pemain bola bisa sampai profesor dan akhirnya spiritual. Jadi artinya ini adalah sebuah metode penggabungan 3 kecerdasan sekaligus yang dimiliki oleh Prof. Johar, dan terbukti bahwa dengan penggabungan spiritualitas itu maka kinerja menjadi lebih bagus. Kemudian yang juga ketika pemeriksaan oleh BPK menjadi wajar tanpa pengecualian, itu adalah sebuah pencapaian ketika kecerdasan itu dimanfaatkan. Sedangkan apa yang terjadi dengan Rick, ini juga sebuah bukti meskipun dari orang Barat sekalipun, ketika dia masuk ke dalam diri memang terasa ada sesuatu kekosongan, betul Pak Rick ya? Kekosongan, dan itu terjadi di sana. Nah oleh karena itu, ketika nilai-nilai itu ditemukan, maka yang didapatkan adalah sebuah pencerahan. Saya kira ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus, bahwa tidak cukup hanya intelektual, tidak cukup kecerdasan emosional, tapi juga spiritualitas. Baik, tepuk tangan buat tamu kita malam hari ini. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi di Rahasia Menuju Sukses SQ.